Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, akan baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba tolong pimpin salah satu. Sebelum kita mulai pelajaran, adalah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak akan coba mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingat materi pada minggu lalu? Tidak ada yang ingat ya. Materi pada minggu lalu yaitu adab tata cara berbicara, dan pada pagi hari ini kita akan memasuki materi adab makan dan minum. Ada yang tahu apa itu adab makan dan minum? Belum tahu ya. Baiklah, Bapak akan menjelaskan adab makan dan minum. Bapak sudah menampilkan slide. Kenapa tidak? Tidak ada Pak. Mungkin fokusnya ya, kita mulai saja. Adab makan dan minum. Kemudian menjaga adab. Islam mengajarkan adab akhlak mulia bagi umatnya melalui pedoman hidup orang Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Banyak diperintahkan agar manusia berakhlak mulia agar mencapai derajat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya, namun masih banyak manusia yang tidak mau melakukannya. Ada kalanya seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan seleranya sendiri tanpa memperhatikan adab dan yang ada. Ada pula seseorang melakukan sesuatu berdasarkan nilai yang ada di masyarakat, di nilai-nilai agama. Adab ditata untuk menjaga kesopanan, kepantasan dan kelayakan dalam bersikap dan berperilaku. Islam mengatur adab melakukan sesuatu selain agar kesopanan, kepantasan, kelayakan dan pergaulan terlihat juga supaya umat Islam menjalankan perintah agamanya. Jika semua ini sudah terbiasa dilakukan, maka akan tercapai pribadi soleh yang memberi rasa aman dan nyaman di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya aku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu umat Islam wajib berakhlak mulia, sebagaimana yang dianjurkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini berakhlak mulia dalam perjalanan, berpakaian, makanan dan minum. Pentingnya beradab mulia tidak cukup disarankan manfaat oleh pelaku saja, tetapi lebih dari itu dapat bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Begitu pula berkaitan dengan makan dan minum. Diperlukan adab yang baik agar membawa manfaat bagi kita semua. Cara-cara makan dan minum juga perlu memperhatikan adab. Pentingnya adab makan dan minum menurut Islam mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang selektif dalam memilih makanan dan memperhatikan aspek kesehatan makanan yang akan dimakan. Jadi manusia tidak asal makan, dia suka dan dia mau saja, tetapi juga makan dan minum diniatkan untuk melangsungkan hidup dan hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, dalil penting menjaga adab makan dan minum. Maka ya, coba coba bacakan Quran surah Al-Mu'minun ayat 51 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muslimun
biasa tentang adab makan dan minum bersama keluarga, namun yang dihendaki di sini adab makan dan minum secara keseluruhan, baik sedang sendiri bersama keluarga, teman-teman sedang di sebuah pertemuan tertentu seperti rapat, resepsi dan lain. Secara garis besar, Islam mengatur adab makan dan minum agar manusia, khususnya umat Islam, tidak menjadi orang yang tidak beradab dan tamak. Adapun adab makan dan minum menurut Islam yaitu yang pertama, sebelum makan dan minum membaca bismillah. Membaca bismillah sebelum memulai aktivitas makan dan minum sangatlah penting dalam adab makan dan minum menurut Islam. Hal ini menunjukkan rasa syukur kepada Allah dan rezeki yang digunakan untuk makan dan minum berkah. Yang kedua, menjaga kehalalan makanan dan minuman. Makanan yang kita makan dan minum yang kita minum hendaknya dijaga kehalalannya, dimulai dari sumber rezeki yang dapat proses mengatur rezeki itu sampai juga terwujud makan dan minum yang kita makan dan kita minum. Kehalalan dan keharaman sumber rezeki dan makanan yang kita makan akan mempengaruhi perilaku kita, baik atau buruk, sehingga kita termasuk orang-orang yang berperilaku baik. Yang selanjutnya, makan dan minum dengan duduk. Sebagai muslim yang menjaga adab makan dan minum, sebaiknya makan dan minum dengan duduk. Secara medis, makanan dan minum yang masuk ke dalam tubuh kita melalui proses duduk lebih baik terserap dan tumbuh daripada yang melalui proses yang berdiri. Yang selanjutnya, menggunakan tangan kanan. Dalam makanan dan minum sebaiknya menggunakan tangan kanan, kecuali jika tangan kanan kita kurang berfungsi. Sifat tangan kiri hanya membantu tangan kanan. Dalam Islam maka makan tidak harus menggunakan sendok dan garpu, langsung menggunakan tangan kanan lebih baik dan menjilat sisa makanan di jari tangan sunnah, kecuali ada alasan-alasan tertentu. Yang selanjutnya, makan dan minum tidak berbicara. Jika ingin makan dan minum lancar dan sehat, maka saat makan dan minum tidak berbicara, apalagi sambil berbicara berbincang-bincang, termasuk sedang bermain handphone. Kebanyakan orang tidak menyadari kesalahan yang akan merugikan diri sendiri, baru menyadari jika sudah terjadi masalah. Yang selanjutnya, tidak mencela makanan dan minuman. Sebagai muslim yang baik, senang atau tidak senang dengan makanan dan minuman yang akan kita makan, kita minum, kita tidak boleh menyela. Lebih baik diam dan tetap makan dan minum walaupun sedikit, terutama sedang dijamu oleh orang lain. Yang selanjutnya, makan mulai dari pinggir baru tengah. Artinya jika sedang makan makanan bagian pinggir dulu, baru bagian tengah. Hal ini bermaksud agar kita tidak mengaduk-aduk makan yang belum tentu habis kita makan dan terlihat tidak menjijikkan. Begitu pula minum dan sedikit demi sedikit agar tetap santuy. Yang selanjutnya, tidak meniup makanan dan minuman. Selain untuk menjaga kesopanan, tidak meniup makanan dan minuman juga ajaran agama. Jika tidak sangat mendesak, hindari perbuatan tersebut. Makan dan minuman, yang selanjutnya, makan dan minum tidak terlalu kenyang. Orang Islam yang baik tidak akan merasa tamak karena makan dan minum tidak sampai kenyang, terlalu kenyang. Makan dan minum secukupnya agar badan sehat dan tidak keras. Bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu, sangat berguna bagi kecerdasan otak dan dalam mencerna ilmu. Yang terakhir, mengakhiri makanan dan minuman dengan baca hamdalah. Biasanya sebelum makan kita berdoa membaca basmalah, begitu pula setelah makan kalau tidak membaca hamdalah dan berdoa dengan Allah SWT akan memberi rezeki kita sebagai bekal mendapat ridhonya Allah. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Baiklah. Selanjutnya Bapak akan membagikan tugas yang di halaman 52 itu ada tugas kalian kerjakan.
sampaikan di rumah karena waktu pun sudah mulai habis ya. Kita akan bertemu pertemuan selanjutnya. Mungkin sampai ini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.